Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dikisahkan pada saat itu Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil menjebol dinding yang telah mengurung mereka dan menyebar ke seluruh dunia. Banyaknya populasi mereka layaknya seperti air yang mengalir. Hal ini dikarenakan jumlah populasi Ya'juj dan Ma'juj sangatlah banyak, melebihi populasi manusia yaitu 1:999. Artinya satu penduduk bumi sama dengan 999 populasi Ya'juj dan Ma'juj. Kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini sangatlah parah. Banyak sekali manusia yang menjadi korban dari kebiadaban mereka, sehingga banyak orang yang mengungsi. Lalu bagaimana keadaan manusia pada saat itu? Dan bagaimana detik-detik kematian Ya'juj dan Ma'juj ini? Keadaan manusia pada zaman Ya'juj dan Ma'juj. Pada waktu itu banyak sekali manusia yang menjadi korban serangan Ya'juj dan Ma'juj. Walau demikian banyak pula yang selamat dari amukan bangsa perusak tersebut. Mereka yang selamat yaitu orang-orang yang sembunyi dan mengungsi. Orang-orang mukmin mengungsi ke Gunung Tur bersama Nabi Isa alaihi salam. Mereka memilih bersembunyi dan mengungsi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj karena apabila manusia menyerang mereka tentu saja kewalahan dan mengalami kekalahan karena populasi mereka yang sangat banyak. Keadaan orang-orang yang mengungsi dari Ya'juj dan Ma'juj sangatlah sulit. Mereka tidak dapat keluar dari tempat persembunyian mereka, karena sekali keluar Ya'juj dan Ma'juj akan segera membantainya. Selama berhari-hari, orang mukmin bersembunyi di tempat persembunyiannya, seperti kota Mekah, kota Madinah, Gunung Tur, dan jalur-jalur yang tidak mudah dilewati Ya'juj dan Ma'juj, seperti pulau terpencil, benteng, di dalam gua, hingga puncak gunung. Jika kalian pernah melihat film zombie, keadaan manusia seperti layaknya dikepung oleh jutaan zombie. Dan kaum muslimin menjauhi Ya'juj dan Ma'juj, sehingga tinggallah kaum muslimin di kampung-kampung, benteng-benteng mereka. Lalu mereka kumpulkan hewan-hewan ternak bersama mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hari demi hari Ya'juj dan Ma'juj semakin menggila, padahal perbekalan manusia semakin menipis. Jadi mereka harus menghemat perbekalan makanan. Nabi Isa alaihi salam bersama dengan orang mukminin bersembunyi di Gunung Tur, terus bermunajat dan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menolong mereka dari kerusakan yang diperbuat oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kematian Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj hingga kematian mereka. Akan terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka keluar sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap ketinggian. Mereka bergerak dengan cepat. Lalu mereka menguasai bumi dan kaum muslimin menjauhi mereka sehingga tinggallah kaum muslimin di kampung-kampung dan benteng-benteng mereka. Lalu mereka kumpulkan hewan-hewan ternak bersama mereka. Sehingga tatkala mereka, Ya'juj dan Ma'juj lewat di sebuah pulau, mereka pun meminum airnya tidak menyisakan sedikit pun. Maka orang yang terakhir dari mereka, Ya'juj dan Ma'juj, melewati bekasnya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Di tempat ini tadi ada air." Lalu mereka pun mengalahkan penduduk bumi. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Ini penduduk bumi, kita selesai dari mereka. Maka kita pun akan mengalahkan penduduk langit." Sampai salah seorang dari mereka ada yang melemparkan tombaknya ke langit lalu kembali dalam keadaan yang berlumuran darah. Lalu mereka berkata, "Kami telah membunuh penghuni langit." Di saat mereka dalam keadaan demikian, seketika Allah Subhanahu wa taala mengirim binatang-binatang seperti ulat lalu menyerang tengkuk mereka. Mereka pun mati seperti matinya belalang, saling bertumpuk satu dengan yang lain, sehingga kaum muslimin pun tidak mendengar lagi tentang perbuatan mereka. Lalu mereka mengatakan, siapakah orang yang mengorbankan dirinya untuk melihat apa yang mereka,
Ya'juj dan Ma'juj lakukan? Salah seorang dari mereka lalu keluar dengan siap merelakan dirinya untuk dibunuh Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata dia mendapati mereka, Ya'juj dan Ma'juj, sudah menjadi bangkai. Dia pun berseru, "Bergembiralah, telah binasa musuh kalian." Manusia pun keluar lalu melepaskan hewan ternak mereka. Maka mereka pun, hewan ternak itu tidak mempunyai makanan kecuali daging-daging mereka, Ya'juj dan Ma'juj, sehingga menjadikan mereka, para hewan ternak, menjadi gemuk, seperti gemuk yang paling sempurna dari tumbuhan yang pernah hewan ternak makan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kematian Ya'juj dan Ma'juj setelah mereka menyombongkan diri ingin membunuh para penduduk langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ulat yang menggerogoti leher setiap bangsa Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Keadaan bumi setelah matinya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah para pengungsi tidak mendengar lagi keributan yang dilakukan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj, mereka pun penasaran, mengapa mereka tidak berisik? Maka salah seorang yang mengungsi keluar dari tempat pengungsiannya dan mendapati semua Ya'juj dan Ma'juj telah mati dan menjadi bangkai seperti bangkai belalang yang bertumpuk-tumpuk. Maka akhirnya mereka semua pun bersuka cita dan membawa kembali keluarga dan ternaknya pulang ke rumah. Namun hewan ternak itu tidak menemukan makanan karena setiap daun di muka bumi ini telah dimakan atau dirusak oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya hewan-hewan ternak itu memakan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan mereka menjadi sangat gemuk. Setelah kematian bangsa Ya'juj dan Ma'juj, seluruh permukaan bumi nyaris dipenuhi bangkai-bangkai mereka. Manusia pun merasa terganggu dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang mendumpuk dan berserakan di mana-mana. Maka kaum muslimin pun berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datanglah burung-burung yang membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu ke laut. Lalu ikan-ikan pun semakin gemuk karena memakan bangkai mereka. Selain karena banyaknya bangkai Ya'juj dan Ma'juj, kondisi bumi pada saat itu sangatlah beraroma sangat busuk, dan kotoran Ya'juj dan Ma'juj tercecer di seluruh permukaan bumi. Maka turunlah hujan lebat yang membersihkan semua sisa-sisa dan kotoran Ya'juj Ma'juj. Namun aroma busuk itu melekat hingga beberapa waktu, hingga akhirnya memudar dan melenyap. Bumi kembali damai. Setelah bangsa Ya'juj dan Ma'juj mati serta bangkai dan kotorannya musnah, maka para manusia pun kembali membangun dunia dengan penuh kedamaian yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.